Menyongsong era ekonomi 4.0, Ketua MPR RI meresmikan pabrik kripto terbesar di dunia di kawasan industri Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut Bambang Susatyo, pembentukan bursa kripto atau mata uang digital dapat ikut menumbuhkan perekonomian Indonesia. Dalam mengikuti perkembangan digitalisasi dunia, Ketua MPR RI Bambang Susatyo meninjau langsung serta meresmikan pabrik kripto terbesar di dunia di kawasan industri Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Ketua MPR RI menyampaikan saat ini Indonesia dan seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, yakni era ekonomi digitalisasi, di mana nantinya semua transaksi juga akan didorong ke penggunaan uang digital atau cryptocurrency. Kita tidak bisa membiarkan kita hanya di pasar, sehingga saya menyambut baik adanya digital mining atau tambang digital yang diresmikan hari ini. Kita berusaha untuk menjadi pemain terbesar tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Sementara itu, pihak PT Cipta Aset Digital menjelaskan nantinya ketika semua pabrik mining kripto rampung dibangun akan menjadi bank mata uang digital terbesar di dunia. Kita ingin menjadi leader, di mana kita punya misi adalah menjadi yang terbesar di dunia. Kalau selama ini kan kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu adanya di mana? Di Amerika. Ada di mana? Di Inggris, ya. Ya, kali ini kita punya optimis, kita ingin menjadi yang terbesar di dunia. Ya, ini merupakan suatu karya anak bangsa dan menjadi kebanggaan khususnya buat negeri kita tercinta Indonesia. Berdasarkan data bulan Agustus 2022, kepemilikan aset kripto warga Indonesia mencapai 29,8 juta dengan persentase tingkat kepemilikan mencapai 16% atau lebih tinggi dari rata-rata global yaitu 15%. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Revolusi Industri 4.0, digital ekonomi, sudah mulai masuk. Dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini ada perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka, karena zamannya sekarang memang zaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan. Karena perubahan dunia sekarang ini cepat sekali. Kita baru belajar Internet of Things, muncul Artificial Intelligence, muncul Advanced Robotic, muncul Virtual Reality, muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, nggak cepat merespon, nggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, ya kita ditinggal. Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat. Dan butuh pemimpin yang goal-oriented, result-oriented, bukan prosedur-oriented, yang bertele-tele. Dan kita harapkan training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran, lahir para reformis, pembawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan. Yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti sekarang ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat. Bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya, yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada, kita bisa merespon sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah. Bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil. Tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman berubah, teknologi maju, kita tidak bisa ketinggalan.
Jadi kita harus melihat kripto ini sebagai aset yang kita bisa kapitalisasi. Dan bisa jadi produk ekspor. Bayangkan kalau Konakami ini lewat produknya, lewat tokennya, Degree Token ya. Degree Token ini bisa dijual beli sampai ke London, sampai ke Afrika mungkin, sampai ke Eropa. Ya. Artinya apa? Itu kebanggaan dong buat kita. Produk karya anak bangsa. Made in Indonesia 100% dari Palembang. Betul ya? Tepuk tangan dulu. Tapi bisa dibeli dimanapun dan kapanpun. Dan ini potensi ekspor. Karena kalau kita lihat ekspor, pemahaman ekspor adalah adanya pertukaran value dan juga jasa dan juga barang dan juga harga dan juga transaksi. Ketika Mas Dobi ini jualan token kripto di luar, itu memberikan sumbangsih yang konkret buat negara kita.
Kita mau nanya nih Pak. Sahabat sehati bangun negeri. Dalam fikih muamalah, hukum Islam itu dinyatakan sebagai muqayyad atau disebut dengan barter. Nah, ketika kita melihat di Indonesia seperti pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa haram Bitcoin sebagai mata uang, ya itu kita sepakatlah. Kenapa? Karena dalam satu negara ada aturan. Mata uangnya udah jelas Indonesia punya rupiah. Akan tetapi ketika meninjau dari segi hukum Islam, tidak ada masalahnya ketika dijadikan sebagai alat barter. Karena kita ketahui bersama bahwa aset kripto itu adalah aset yang memiliki guna sangat tinggi. Di mana kita ketahui perusahaan-perusahaan besar di luar Indonesia, saya baca di media-media itu kan seperti dulu Tesla bagaimana menerima pembayaran dari Bitcoin. Itu menandakan bahwa aset ini adalah aset yang sangat berharga. Sehingga tidak logis bila dikatakan Bitcoin ini haram disebabkan karena tidak memenuhi syarat silah. Kenapa? Karena syarat silah itu pertama ada barang, kemudian yang kedua memiliki manfaat barang itu, kemudian yang ketiga barang itu bukan barang yang haram. Saya kira itu sudah cukup menjadi sesuatu yang memenuhi perdagangan dalam Islam atau disebut dengan muamalah. Nah, tentu ketika kita melihat barangnya jelas ada, bentuknya digital. Kalau dinyatakan barangnya tidak ada karena hanya bentuk digital, bentuk angka-angka, itu tidak logis. Kenapa? Karena kita juga saat ini melihat bagaimana teknologi kita gunakan pulsa diperjualbelikan di mana-mana, pulsa-pulsa HP pakai nelpon cuma angka saja, 10.000, 20.000, 100.000, pulsa data gitu, termasuk juga voucher listrik. Hari ini kita sudah hanya membeli dengan angka-angka saja, nggak ada fisiknya. Akan tetapi kenapa mereka legal diperjualkan dan dihalalkan? Karena memiliki manfaat untuk menyalakan lampu. Cryptocurrency ini memiliki satu buku besar yang disebut dengan blockchain. Ya, itu semua keluar masuknya cryptocurrency seperti Bitcoin, Doge, Ethereum, USDT, semua itu terbaca Pak, sekecil apapun di seluruh dunia. Makanya bagi saya dia terdesentralisasi dan tidak bisa dihacker. Ya, jadi Bitcoin itu digunakan untuk yang baik atau digunakan untuk yang tidak baik, di situ halal dan haramnya. Nah, tapi pada hakikatnya Bitcoin itu adalah bentuk kupon digital atau bisa disamakan dengan suatu voucher, ya, voucher digital. Nah, dan biasanya ada juga yang mengatakan dia haram karena kita jual beli apa di dalamnya. Ya, kita hanya jual beli angka-angka saja, tidak ada barang katanya. Nah, jadi karena tidak adanya barang sehingga dinyatakan haram. Nah, kalau kita mau mengatakan tidak ada barang, ini juga sangat keliru. Karena cryptocurrency itu sendiri adalah barangnya bentuk digital. Ya, bisa diartikan sebuah kupon yang memiliki harga yang sangat fluktuatif dan juga harganya sangat bagus untuk disimpan. Seperti halnya ketika kita menyimpan emas. Ya, ketika turun harganya kita beli, ketika naik kita jual, nggak ada bedanya. Ya. Kalaupun dikatakan mana barangnya, kok bentuk angka-angka saja, 1 Bitcoin, 2 Bitcoin hanya bentuk angka-angka. Coba kalau kita ibaratkan seperti pulsa, pulsa itu juga cuma angka-angka. Ya, ada nggak barangnya pulsa itu? Nggak ada. Dikirim ke HP hanya 10.000, nilainya 20.000, dipakai nelpon habis. Mana barangnya? Nggak ada. Dia hanya bentuk voucher, bentuk angka-angka saja, bentuk nilai saja. Nah, maka dengan nilai hari ini, perkembangan teknologi, perkembangan zaman, yang mana semuanya serba digitalisasi, maka hakikatnya bagi saya kita harus mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana hukumnya main Bitcoin atau main trading? Oke. Alhamdulillah, Bitcoin, trading, saham, ini adalah perbuatan atau perniagaan yang tentunya ketika kita meninjau secara syar'i, kita harus kembali kepada kaidah syarak, bahwa asal segala sesuatu itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja, kecuali ada hal-hal yang menyebabkan ia haram secara syar'i, ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Nah, kita kembali kepada forex, Bitcoin, ya. Bitcoin di dalamnya kita lihat apakah ada unsur di dalamnya yang menyebabkan ia menjadi haram, seperti di dalamnya terjadi gharar, sesuatu yang tidak jelas, ya. Banyak kita menemukan ulama kita mengatakan Bitcoin itu, forex itu, pertukarannya, sell buy-nya itu kita tidak tahu secara pasti, secara jelas. Menurut saya, justru trading forex atau Bitcoin ini sangat jelas, karena Bitcoin itu sudah terdesentralisasi oleh suatu platform yang disebut dengan blockchain, ya. Blockchain ini membaca semua kegiatan pertukaran dari semua cryptocurrency, semua jenis mata uang digital di dalamnya, yang menurut saya justru lebih jelas daripada mata uang suatu negara. Seperti umpamanya ada suatu negara, ya, kemudian mata uangnya itu hanya tersentralisasi kepada satu induk bank, ya. Akan tetapi dengan cryptocurrency ini memiliki satu buku besar yang disebut dengan blockchain, ya.